Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Selamat datang di Dunia Kita dan Anak. Mungkin lagu barusan Ayah dan Bunda ini terasa dekat bagi banyak anak khususnya di Indonesia. Lagu tentang sosok seorang ayah, tentang kerinduan, tentang pengorbanan. Dalam episode Dunia Kita dan Anak kali ini saya tidak sendiri, saya akan membahas mengenai sosok fatherless terhadap anak. Sudah bersama kami ada Mbak Samantha Elsener, psikolog anak dan keluarga. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Ana. Ada juga nanti di segmen selanjutnya Kak Yana, apa kabar? Yang akan membacakan dongeng bersama dengan adik-adik dari SD Tarakanita 5 Jakarta. Selamat datang adik-adik. Langsung saja ya Kak Samantha dan juga Ayah dan Bunda yang ada di studio dan juga di rumah. Kita akan langsung bertanya. Ini tadi ada surat dari Bunda Dita. Anaknya Dio seperti tidak lagi menganggap sosok ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Dio? Banyak sekali ya, tapi asumsinya yang bisa kita asumsikan karena Dio bilang ke gurunya bahwa ayahnya mungkin nggak bisa datang gitu ya. Mungkin dia merasa bisa malu, atau mungkin dia merasa nggak ada pentingnya gitu ayahnya untuk datang ke sekolah. Atau sangat introvert sekali sehingga ngapain sih hubungan aku dengan ayah tuh harus dipertontonkan di sekolah, di ruang publik. Atau dia tidak merasa ada kedekatannya dengan ayah. Sehingga rasanya risih kalau harus dekat-dekat dengan ayahnya apalagi di ruang publik. Nah, biasanya hal-hal seperti ini kaitannya nanti dengan perhatian. Apakah dia sudah merasa cukup diperhatikan atau tidak? Oke, apa yang seharusnya orang tua lakukan khususnya sang ayah ini agar tetap terasa begitu sosoknya, kehadirannya, tetap ada pada anak tersebut, pelekatannya ya tadi dikatakan oleh Mbak Samantha. Seperti apa? Harus apa? Sebetulnya yang paling sederhana adalah berinteraksi, melakukan aktivitas bermain bersama anak. Dan juga ngobrol gitu. Nah, seringkali kita tuh suka ngobrol sama anak, tapi kita nggak ada eye contact. Oke. Jadi misalnya ngobrolnya gini, di meja makan gitu ya. Gimana kamu tadi di sekolah? Gitu. Udah selesai makan, udah ke kamar masing-masing. Jadi tidak ada kehangatan. Betul, ngobrolnya sudah dilakukan, tapi kontak matanya nggak ada. Sementara yang kita butuhkan saat kita makan, kita boleh ngobrol. Tadi ayah tuh di sekolah atau di kantor gitu ya, sesuai dengan aktivitas ayahnya masing-masing. Tapi ini lagi ditaruh nih, lihatnya ke anaknya. Bagaimana kalau yang dirasakan orang tua tersebut adalah perasaan lelah usai bekerja dari pagi hingga malam. Senin sampai Jumat mereka bekerja begitu. Bagaimana? Jujur sama anak. Oke. Jadi biasanya kita orang tua tuh pengennya terlihat keren, terlihat aku bertanggung jawab. Kita lupa bahwa kita tuh boleh jujur. Jadi pada saat kita datang ke rumah gitu, aduh Bunda lagi capek nih, sebentar ya boleh nggak kasih waktu 10 menit, Bunda mau istirahat. Kita rebahan dulu misalnya ya gitu, atau kita minum kopi, minum teh gitu. Habis itu yuk, aku udah ada energinya lagi, mau apa gitu, kamu mau ngapain, mau diajak main apa gitu, atau mau cerita apa. Oke, kalau pertanyaan begini, sosok sang ayah yang ada tapi terasa tidak ada. Karena begini, pergi dari pagi, anak belum bangun. Pulang ketika anak sudah tidur. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian cukup hanya dengan bermain pada saat weekend atau hari libur saja? Nggak cukup. Jadi bagaimana kalau misalnya orang tuanya memang sesibuk itu? Jadi banyak sekali yang beranggapan bahwa quality time dengan anak di weekend itu cukup. Padahal nggak sama sekali. Jadi kita butuh kuantitas juga, butuh jumlahnya juga. Nah yang pertama perlu kita biasakan. Kalau memang kita pergi dari subuh pulang malam gitu ya. Sesibuk apa sih atau sebenarnya itu adalah cara kita untuk tidak terlibat atau terjebak dalam kemacetan. Atau tugasnya memang benar-benar sibuk banget deh gitu dengan tugas-tugas yang harus kita lakukan dalam tanggung jawab kerja kita gitu ya. Pada saat kita di rumah, kita misalnya anak udah tidur jam 9 malam. Bapaknya pulang jam 11, jam 12.
kita bangunin sebentar aja deh. Kita itu nggak apa-apa, tidak mengganggu tumbuh kembang ya? Enggak dong, bangunin sebentar, dipeluk anaknya, dielus-elus gitu loh. Jadi rasa kedekatannya kan tetap ada, sibuk tapi secara batin kan ada. Ya. Kemudian saat jauh, telepon dong ke rumah, telepon anaknya. Pokoknya setiap jam 12 atau setiap jam makan pas lagi siang, senggang ya? Pas lagi senggang deh, pokoknya harus telepon anaknya. Nelpon itu nggak cuman kita beranggapan tuh selalu harus 10 menit, 5 menit, bahkan kadang cuman kurang dari 1 menit. Oke Mbak Samantha, tapi ada nggak sih dampaknya perbedaan tumbuh kembang anak ketika adanya kehadiran sang ayah dan ada ayahnya, tapi Rasanya tanpa nggak ada. pendampingan ayah ya? Ya, yang banyak terjadi fenomenanya adalah ada fisiknya, tapi rasanya nggak ada ayahnya. Sosok fathernya tuh nggak ada. Nah ini hal yang sangat memprihatinkan. Kelihatan sekali yang namanya sosok figur ayah itu penting untuk leadershipnya anak. Penting untuk rasa percaya dirinya anak, cara dia mengambil keputusan itu seperti apa. Dan ketika tidak ada, itu akan membuat si anak ngerasa saya nggak punya power, saya nggak punya otoritas. Dan itu yang nantinya membuat anak jadi mudah terjebak dalam pergaulan bebas. Sangat krusial berarti ya? Sangat ini? krusial. Jadi Baik. penting sekali, walaupun ya yang banyak saya temuin nih para ayah yang hebat-hebat gitu. Walaupun kerjanya beda pulau, beda kota, tapi mereka bisa loh setiap bangun pagi itu mereka yang bangunin anaknya lewat video call. At least hubungan jarak jauh tidak mengganggu hubungan ya? Iya. Baik, Mbak Samantha dan juga ayah dan bunda yang ada di studio dan juga rumah, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Kak Yana akan hadir menceritakan sebuah kisah dalam dongengnya bersama dengan adik-adik dari SD Tarakanita 5. Sesaat lagi. Halo ayah bunda dan adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio. Terima kasih sudah hadir di dunia kita. Nah kali ini karena tema kita soal apa tadi? Ayah. Nah Kak Yana akan membacakan buku cerita karya Kak Yana judulnya Aku Sayang Keluargaku. Nah ini penerbitnya adalah Elex Media Komputindo Kompas Gramedia dan ilustratornya adalah Hardanti P. Nah Kakak akan membacakan salah satu cerita yang kakak ambil dari buku ini, judulnya Ayah Pahlawanku. Ayo, di sini siapa yang sayang dengan ayahnya? Alhamdulillah banyak ya yang sayang dengan ayah. Kenapa ya sayang dengan ayahnya? Ayahnya? Memberi makanan. Kemudian sayang dengan ayahnya karena diajak main. Ada lagi? Sayang dengan ayahnya karena ayahnya baik. Oke, sering diajak jajan ya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Jadi, kita lihat gambarnya di belakang. Suatu hari ada seorang anak bernama Arum. Ia memiliki ayah yang sibuk bekerja dan setiap harinya bekerja dari pagi dan pulangnya larut malam. Nah, saat hari libur ayahnya juga sibuk bekerja nih teman-teman. Ia sering menerima telepon dari teman-teman kerjanya. Juga terkadang suka menghabiskan waktu liburnya untuk tidur. Nah, siapa ya ayahnya yang sama dengan ayahnya Arum? Pada tidur, kalau hari weekend ya ayahnya ya mungkin lelah ya karena sibuk bekerja. Oh iya, karena hari Selasa. Iya. Nah, Arum pun berpikir ayahnya tuh tidak sayang padanya. Mungkin ayah tidak menyayangiku. Ia hanya memikirkan pekerjaannya. Arum pun iri dengan teman-temannya karena sering bermain dengan ayahnya. Ia pun membayangkan nih, kalau dirinya diajak bermain sepeda dengan ayah. Suatu hari, Arum pun bermain sepeda di depan rumah. Tiba-tiba Arum terjatuh nih teman-teman dari sepedanya. Nah kemudian ia pun memanggil ibu. Nah ia pun berpikir jika hanya ibunya adalah pahlawannya. Karena yang selalu ada
adalah ibunya jika ia membutuhkan pertolongan. Tapi ternyata ketika Arum jatuh dari sepedanya, yang hadir dan menghampiri Arum siapa? Ayahnya. Kemudian ia pun berpikir, ternyata ayah itu peduli padanya. Nah, ayahnya pun mengajak Arum untuk masuk ke dalam rumahnya untuk diobati lukanya. Lututmu berdarah, ayah ambilkan obat dulu, kata ayah sambil bergegas mengambil obat untukku. Tahan sedikit ya, ayah obati lukamu, kata ayah dengan suara lembut nih teman-teman. Nah, ia pun meringis kesakitan karena sedang diobati lukanya oleh ayah. Dan setelah lukanya Arum sembuh, ayah pun mengajak Arum untuk bermain sepeda. Kemudian Arum pun akhirnya lancar bersepeda nih teman-teman. Kemudian Arum terlihat senang karena ternyata ayah itu menyayanginya. Ayah juga pahlawan Arum. Ayah dan Bunda, Anda kembali menyaksikan Dunia Kita dan Anak. Masih bersama dengan Mbak Samantha. Mbak Samantha, kalau tadi sebelum jeda sempat ada pertanyaan bahwa bagaimana tumbuh kembang anak yang memiliki ayah tapi tidak merasakan peran ayah, serta memiliki ayah dan merasakan peran ayah. Ini kan tumbuh kembangnya tadi berbeda ya. Beda bagaimana banget jika ini mereka punya ayah, yang satu punya ayah, yang satu memang dari kecil tidak punya ayah. Apakah kemudian akan berbeda juga tumbuh kembangnya? Sebetulnya kalau dilihat beda-beda banget itu tergantung nanti. Jadi kalau yang dari kecil memang ayahnya nggak ada, meninggal atau gimana kondisi keluarganya ya, itu bisa aja karena ibunya bisa memberikan figur ayah yang tepat buat anak, itu juga bisa menutup kekurangannya dari ketidakhadiran seorang ayah di rumah. Oke, artinya seorang ibu ini bisa menutup ketidakhadiran ayah dengan Bisa. cara apa? Dengan cara misalkan gini, kita nonton tayangan yang mengajarkan, yang dilakukan oleh para ayah ya. Di luar tuh banyak nih konten-konten gitu kan. Kalau anak-anak nggak punya ayah, coba nonton deh konten aku gitu. Nih aku ajarin nih, ayah-ayah tuh biasanya ngajarin anaknya seperti apa gitu. Terus diikutin sama ibunya di rumah kayak gimana. Kalau misalkan ada sosok kakek, ada sosok om, maka bisa menggunakan sosok kakek dan om itu dari keluarga ibunya. Atau misalnya teman ibunya laki-laki gitu ya. Bukan berarti mereka tidak bisa sama sekali memberikan sosok figur ayah ke anaknya si bunda ini. Oke, artinya harus ada sosok pengganti ya, tetap ya? Tetap. Kalaupun Oke. mohon maaf nih ya, kalaupun nggak ada sama sekali gitu ya sosok penggantinya ini, bisa juga ibu yang mengajarkan sosok maskulin itu seperti apa sih? Cara ngambil keputusan itu kayak gimana? Anak laki-laki boleh kok diajarin nyapu, ngepel, bersihin rumah, nyetrika, itu boleh. Jadi yang membuat anak laki-laki tidak diajarkan hal-hal itu adalah pola pengasuhannya. Kalau itu cara bertahan hidup ya. Baik, kami juga akan mengajak ayah dan bunda untuk bertanya langsung ke Mbak Samantha. Boleh dengan namanya siapa? Baik, nama saya Guido dan saya salah satu pengajar di SD Tarakanita 5, Rawamangun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada pertanyaan Kak Samantha. Jadi selama ini ketika kami mengajar di SD Tarakanita 5, memang kami menemukan beberapa anak yang ketika menerimakan rapot ya bersama orang tuanya, yang hadir itu lebih sering ke ibunya yang datang. Nah, itu kira-kira apakah ada pengaruhnya dan apakah ada pengaruhnya terhadap perkembangan si anak? Dan juga ketika kami menemukan anak yang dengan fatherless seperti ini, sejauh mana kita sebagai pendidik mengambil peran dan mengakomodir perhatian gitu kepada anak tersebut? Itu pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan bagus nih Mbak Samantha. Bagus sekali. Tenaga pendidik menggantikan peran. Bagaimana tuh? Susah-susah gampang ya Bapak ya. Karena memang kita harus bisa membaca kebutuhan anak itu apa. Karena setiap anak kalau di satu ruang kelas ada 20-30 anak, pasti beda-beda sekali. Ada anak yang ada ayahnya tapi dia tidak merasakan dampak keberadaan ayahnya. Akan berbeda sama
anak yang sama sekali tidak ada ayahnya, tapi mereka merasa tetap terpenuhi sosok ayah. Jadi untuk bisa melihat dan membedakan itu, kita butuh kejelian dan pengalaman, juga informasi yang kita dapatkan. Semakin kita terasa, kita akan semakin bisa melihat, oh ini anak ini butuhnya ini. Kita memberikan yang porsinya sesuai aja. Karena kalau terlalu berlebihan, bisa jadi dia nggak nyaman juga. Dan cara kita tuh PDKT sama anak juga beda-beda. Biasanya mungkin di awal tahun pelajaran kita observasi gitu ya. Lambat laun kita bisa tahu. Tapi yang pasti secara umum memberikan perhatian yang umum ke anak-anak itu adalah kita tanya hal-hal sederhana aja. Gimana perasaan kamu? Kamu tadi udah makan apa waktu istirahat? Kamu di sekolah capek nggak? Di rumah kamu biasanya main sama siapa? Atau pada saat kita membacakan suatu cerita gitu ya, anak-anak tuh kan berceletuk ya. Nah, celetuk-celetuk anak itu biasanya suara hatinya mereka sebenarnya. Ayahku suka tidur, nggak suka main sama aku gitu. Oh, kelihatan nih berarti ayahnya kurang gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ. Jadi celutuk anak yang dia nggak sadar dia sedang mengutarakan hal itu gitu. Pasti kalau kita tanya sama bundanya, ada yang defensif, nggak mau ketahuan kondisi keluarganya seperti apa. Tapi kita langsung bisa kasih intervensi ke anaknya. Kita ajak main bareng saat break ya, lagi istirahat. Atau misalkan kita waktu mereka lagi istirahat, kita tanya mereka makannya gimana, rasanya seperti apa, kamu lagi suka nonton apa, lagi suka main apa. Jadi eksplorasi pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat mereka jadi ada komunikasi dua arah. Nah, itu sudah bentuk perhatian untuk mereka. Oke, bagaimana jika sang ayah nih tetap tidak mau berubah atau tidak menerima masukan mengenai hal ini ya? Apa yang harus ibunya lakukan supaya sosok ayahnya sih tetap terasa oleh anaknya sendiri? Anaknya tidak kekurangan satu apapun, tidak kosong tangki cintanya. Akan sangat sulit ya kalau ayahnya ada tapi sama sekali tidak mau melakukan improvement apapun. Pasti dalam pernikahannya juga akan banyak sekali rasa kekecewaan dari istri. Tetapi yang bisa dilakukan sebagai seorang bunda yang bijaksana juga ke anak-anak adalah kita mengakui kekurangan itu. Nak, ayahmu memang gak sempurna. Ayah memang masih kurang, belum bisa mengakomodir kebutuhan kamu. Apa yang bisa bunda bantu buat kamu untuk bisa bantu mengakomodir ini kebutuhan ayah yang tidak tercukupi. Kalau anaknya udah usia SD bisa ditanya gitu ya. Kalau masih kecil nih. Ya masih kecil, yang belum ngerti gitu ya. Mau nggak mau kita harus berperan jadi seorang ayah juga di rumah. Kita main, kita segala macam lah kita ngajarin. Jadi kita juga sebagai bunda harus bisa belajar gitu memposisikan diri jadi seorang ayah untuk anak-anak tuh seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Samantha sudah bergabung bersama kami di Dunia Kita dan Anak. Ini sudah akhir segmen, sudah 30 menit berlalu. Jangan lupa terus saksikan Dunia Kita dan Anak, ayah dan bunda yang di studio ataupun yang di rumah. Sampai jumpa pekan depan.